Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya otak kita itu kayak punya maunya sendiri? Selalu aja deh milih-milih informasi yang pas sama apa yang udah kita percaya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah fenomena psikologis yang kuat banget namanya bias konfirmasi. Keren banget ya. 400 tahun lebih yang lalu loh, Francis Bacon udah sadar sama masalah ini. Ini nunjukin kalau bias konfirmasi itu bukan hal baru. Ini tuh emang udah jadi bagian dari cara kerja otak kita dari zaman dulu. Oke, kita masuk bagian satu. Mengapa fakta seringkali kalah? Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Lagi debat panas, udah ngeluarin semua data dan bukti, tapi kayaknya nggak ada gunanya sama sekali. Yuk kita cari tahu kenapa? Anda udah siap dengan semua data, fakta, bukti yang kuat, tapi lawan bicara Anda nggak goyah sama sekali. Rasanya kayak ngomong sama tembok kan? Nah, ternyata ada alasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Dan ini tuh bukan cuma soal keras kepala loh. Jauh di dalam pikiran kita, ada sebuah mekanisme yang kerja diam-diam di belakang layar. Semacam kekuatan tak terlihat yang ngebentuk cara kita ngelihat dunia. Jadi apa sih nama kekuatan tersembunyi ini? Di bagian ini, kita bakal kenalan sama yes man pribadi kita, mesin persetujuan otomatis yang ada di dalam otak kita masing-masing. Nah, ini dia biangnya, bias konfirmasi. Anggap aja ini kayak satpam super selektif di otak kita. Tugasnya cuma satu, nerima semua informasi yang sejalan sama keyakinan kita dan nolak semua yang beda. Ini jalan pintas mental yang luar biasa kuat. Coba bayangin deh, ada asisten pribadi super setia di kepala Anda. Tugasnya cuma ngasih stempel setuju ke setiap bukti yang mendukung Anda. Sementara bukti-bukti yang bertentangan langsung dibuang ke tempat sampah. Efisiensi, tapi ya jadi bias banget. Terus, gimana cara kerjanya si yes man internal ini? Yuk, kita bongkar 3 jebakan utama yang dia pakai buat mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Jadi, ada 3 cara utama dia bekerja. Cara kita mencari informasi, lalu cara kita menafsirkan informasi itu, dan terakhir, cara kita mengingatnya. Masing-masing ini tuh kayak perangkap tersembunyi yang perlu kita waspadai. Pertama, pencarian yang bias. Gini deh, daripada kita nanya secara netral, apakah orang ini ramah, otak kita tuh cenderung nanya, bisa kasih contoh nggak gimana ramahnya orang ini? Pertanyaan kedua itu secara halus udah ngegiring kita buat nyari bukti yang mengkonfirmasi aja. Lihat deh, studi klasik yang cerdas banget ini. Jadi, orang tua B ini punya sifat positif dan negatif yang ekstrim. Waktu ditanya siapa yang harus dapat hak asuh, orang-orang fokus ke sisi positifnya dan milih B. Tapi, pas pertanyaannya diubah jadi siapa yang harus ditolak hak asuhnya, mereka fokus ke sisi negatifnya dan tetap aja milih B. Pertanyaannya doang yang diubah, tapi bukti yang kita cari langsung beda. Oke, yang kedua, interpretasi yang bias. Jadi, meskipun kita disodorin bukti yang sama persis, kita tuh bertindak kayak wasit yang curang. Bukti yang mendukung kita, gampang, lolos. Tapi begitu ada bukti yang menentang kita, wah, langsung diperiksa pakai mikroskop, dicari-cari kesalahannya. Sebuah studi di Stanford ngebuktiin ini dengan jelas. Ada 2 kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. Dua-duanya dikasih bacaan yang isinya pro dan kontra. Hasilnya gimana? Masing-masing kelompok malah jadi makin yakin sama pendapat awalnya. Gila kan? Bukti yang sama persis malah bikin mereka makin terpolarisasi. Dan yang terakhir, ingatan yang bias. Otak kita itu bukan perekam video yang netral ya. Dia itu lebih mirip sutradara film yang licik. Dia pinter banget milih-milih adegan yang cocok sama cerita yang mau dia bangun, sementara sisanya dibuang, nggak dimasukin ke film. Contohnya di studi ini, peserta disuruh baca profil seseorang yang punya sifat introvert dan ekstrovert. Waktu mereka diminta menilai orang ini cocok nggak jadi pustakawan, tiba-tiba aja mereka jadi lebih ingat sifat-sifat introvertnya. Terus pas ditanya buat pekerjaan agen real estate, ya jelas mereka jadi lebih ingat sifat-sifat ekstrovertnya. Ingatan mereka dibentuk sama tujuan saat itu. Oke, kita lanjut ke bagian 4, efek berantai di dunia nyata. Soalnya, ini tuh bukan cuma teori psikologi di buku. Bias konfirmasi ini punya konsekuensi yang gede banget di dunia keuangan, kedokteran, hukum, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Coba deh pikirin feed media sosial Anda. Algoritma itu sengaja banget nyiptain gelembung filter buat kita. Isinya cuma hal-hal yang kita setujui. Jadinya, kita ngerasa kayak semua orang di dunia ini sependapat sama kita. Nah, itulah bias konfirmasi yang bekerja dalam skala masif. Di dunia keuangan, bias ini bisa jadi resep bencana. Kalau seorang investor udah jatuh cinta sama satu saham, dia bakal aktif nyari berita bagus soal saham itu dan sengaja nutup mata sama semua tanda bahaya.
Ini bahaya banget, bisa bikin terlalu percaya diri dan salah ambil keputusan fatal. Nah, kalau di dunia kedokteran, taruhannya nyawa. Kalau seorang dokter terlalu buru-buru menyimpulkan sebuah diagnosis, bias konfirmasi ini bisa bikin dia cuma fokus sama gejala yang cocok aja, dan akhirnya malah nggak melihat petunjuk penting yang bisa mengarah ke penyakit yang sebenarnya. Bahaya yang sama juga ada di penegakan hukum. Begitu seorang penyelidik udah punya satu tersangka utama, ada risiko besar banget semua bukti baru bakal dilihat lewat kacamata dia pasti salah. Ini fenomena berbahaya yang disebut tunnel vision atau visi terowongan. Bias konfirmasi ini juga bisa menciptakan korelasi ilusi. Artinya, kita jadi ngelihat pola yang sebenarnya nggak ada. Pasti pernah dengar kan orang yang yakin banget kalau nyeri sendinya bisa meramal cuaca bakal hujan. Coba deh kita lihat datanya. Nah, disinilah letak masalahnya. Otak kita itu secara alami langsung tertarik sama kotak kiri atas, yaitu pas nyeri dan hujan kejadian barengan. Momen itu kita ingat banget, tapi kita secara sistematis lupa sama 3 kotak lainnya. Pas nyeri tapi nggak hujan, pas hujan tapi nggak nyeri, apalagi pas nggak nyeri dan nggak hujan. Karena cuma fokus ke satu kotak, kita jadi nyiptain ilusi. Oke, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget buat kita renungkan sama-sama. Setelah tahu kalau otak kita emang udah disetel buat nyari pembenaran bukan kebenaran, coba deh tanya ke diri sendiri. Kira-kira apa ya yang nggak saya lihat? Perspektif mana yang tanpa sadar lagi saya abaikan? Informasi penting apa yang mungkin lagi disaring sama bias saya detik ini juga? Nah, itu pertanyaan yang perlu terus kita renungkan.